Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rafael Faruk akan mempresentasikan laporan praktikum petrologi acara 9 dengan judul Deskripsi Tekstur dan Struktur Batuan Metamorf. Untuk sampel yang pertama dengan warna hitam kecoklatan dan teksturnya ini foliasi gneisos. Kenapa saya bisa menyimpulkan ini merupakan tekstur foliasi gneisos? Karena gneisos sendiri itu merupakan pensejajaran mineral dari yang halus hingga kasar yang menunjukkan bedding kontinu yang jelas. Jadi bisa kita lihat bahwa dari pensejajaran mineral pada batu ini tuh dia terlihat jelas kan. Nah, kalau dia terlihat jelas, maka dia disebut dengan foliasi gneisos. Cuman kalau persenjataan mineralnya atau beddingnya itu tidak terlalu jelas, tidak benar terlihat, itu bisa disebutnya skitos. Karena ini terlihat jelas maka dinamakan gneisos teksturnya. Dan untuk strukturnya sendiri terdapat lipatan di sini, bisa kita lihat di sini. Kayak ada belokan-belokan gitu membentuk huruf V. Lalu untuk komponen mineralnya itu sendiri yaitu mineral mafiknya 95% dan feldsparnya 5%. Feldsparnya bisa kita lihat dari yang warna putih-putih itu. Terus untuk sampel nomor 2 dengan warna hitam. Lalu untuk foliasinya itu teksturnya itu foliasi slety. Kenapa saya sebut ini dengan foliasi slety? Karena menurut saya dari yang saya lihat dari batu ini tuh teksturnya itu persejajaran mineral itu kurang dari 0,1 mm. Dan biasanya juga foliasi slety itu dia batuannya avanitik, dan biasanya kalau avanitik itu dia lebih ke bukan mayoritas hitam ya, cuman biasanya batu avanitik itu dia berwarna hitam. Lalu bisa kita juga terdapat belahan datar dan halus juga pada bidang batu ini, sehingga saya bisa mengatakannya dengan sebagai tekstur foliasi slety. Dan untuk strukturnya saya tidak melihat ada apa-apa di sini. Dan untuk mineralnya itu 100% mineral mafik, yaitu mineral amfibol ya. Lalu untuk sampel yang nomor 3 di sini dengan warna hitam keabuan dengan pola coklat. Itu bisa kita tuh kan ada kayak pola-pola coklat itu, bintik-bintik itu. Untuk teksturnya dari saya menyebutnya sebagai tekstur granoblastik. Kenapa tekstur granoblastik? Karena saya melihat di sini tuh kayak ada beberapa mineral gitu ya. Mineral hitam, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang putih, itu dia kayak berkumpul di suatu titik-titik gitu. Dan itu kayak menunjukkan kayak sebuah agregat sesuai dengan definisi dari granoblastik itu sendiri. Nah, untuk tekstur granoblastik ini bisa kita sebut juga dengan tekstur granofelsic. Dia yang intinya itu mineral-mineral itu membentuk sebuah agregat kayak sebuah perkumpulan gitu di suatu titik. Lalu untuk mineralnya, terdapat mineral mafik 85%, plagioklasnya sekitar 7,5%, dan feldsparnya sekitar 7,5%. Lalu untuk sampel nomor 4 dengan warna hijau keputihan, teksturnya itu foliasi melonitik. Kenapa saya sebut ini sebagai tekstur melonitik? Karena dari yang saya lihat dia itu seperti kayak membentuk gelombang-gelombang gitu. Karena dari definisi sendiri kan foliasi melonitik itu foliasi yang menunjukkan deformasi daktile ya, dan atau plastis, yang menyebabkan ketika terjadi deformasi itu si batuan ini tuh kan dia plastis. Nah, ketika terjadi deformasi dia akan membentuk sebuah gelombang, nggak pecah karena dia bersifat daktile atau plastis, maka dia akan membentuk tekstur lengkungan itu. Terus untuk strukturnya itu saya tidak menemukannya. Dan untuk mineral komponennya itu olivin 75%, feldsparnya 15%, dan plagioklasnya 10%. Untuk sampel nomor 5 dengan warna putih kecoklatan dan teksturnya itu foliasi gneisos, sama seperti sampel nomor 1. Di sini saya melihat terdapat pensejajaran mineral yang lumayan jelas dari sampel ini. Bisa kita lihat di sini ada yang warna putih, ada yang warna coklat. Bisa kita lihat di sini dengan jelas ya. Maksudnya batas-batasnya itu bisa saya lihat dengan jelas. Maka saya menyimpulkan bahwa
tekstur ini teksturnya foliasi gneisos. Untuk strukturnya saya tidak menemukan. Dan untuk komponen mineralnya plagioclase 70%, quartz 15%, dan feldspar 15%. Mungkin di sini terdapat persejajaran mineral yang batasannya itu tidak terlalu tegas, cuman mayoritasnya tegas, atau kita bisa lihat antara batas persejajaran mineralnya. Lalu untuk sampel nomor 6 dengan warna kuning keemasan, teksturnya kataklastik. Kenapa saya sebut ini sebagai tekstur kataklastik? Karena bisa kita lihat ya, di sini terdapat kayak fragmen-fragmen batuan yang di sekitarnya itu dikelilingi oleh matriks-matriks yang lebih halus sesuai dengan definisi dari tekstur kataklastik itu sendiri, yang dimana menyebutkan bahwa tekstur dimana matriks yang halus mengelilingi fragmen batuan. Nah, dari tekstur ini tuh bisa menunjukkan juga terdapat foliasi ataupun tidak. Dan juga biasanya tekstur kataklastik ini terbentuknya di zona shearing. Dengan strukturnya tuh kekar ya, bisa kita lihat kayak pecah-pecahan itu. Lalu untuk mineral komponennya kuarsa sebanyak 95% dan plagioclase 5%. Lalu untuk sampel yang terakhir yaitu sampel 7 dengan warna putih, teksturnya granoblastik, sama seperti yang sebelumnya. Dia tuh berbentuk agregat gitu ya. Jadi mineral-mineral itu kayak membentuk suatu perkumpulan di suatu titik itu. Dan juga bisa disebut dengan granofelsik. Untuk strukturnya tidak ada, dengan mineral komponennya kalsit 100%. Dan ini merupakan referensi yang saya gunakan untuk mencari definisi-definisi dari masing-masing tekstur. Mungkin cukup sekian presentasi saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.